Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suar pemandu pada dasarnya dirancang untuk melawan daerah di mana alat jiwa yang kuat dipasang. Suar pemandu berisi riak kekuatan jiwa yang sangat besar yang bisa menarik perhatian semua alat jiwa pengintai di sekitarnya. Dan karena sebagian besar alat jiwa yang dirancang untuk mencegat serangan musuh semuanya dirancang untuk ditembakkan setelah terdeteksi, suar pemandu mampu membuat seluruh instalasi menembakkannya. Ini akan memungkinkan Wu Yuhao dan teman-temannya membuang-buang amunisi dan energi musuh mereka. Pada saat yang sama itu akan menjadi umpan sempurna ketika mereka bersiap untuk meluncurkan serangan yang sebenarnya pada musuh. Dan seperti yang diharapkan, suar pemandu sedang menuju ke arah penyebaran alat jiwa yang paling dekat dengan kota bercahaya. Aku tidak percaya orang-orang ini. Sebenarnya sangatlah siap. Seperti yang Ye Yulin prediksi. Tepat setelah suar pemandu keluar, sosok hitam muncul. Namun setelah muncul, sosok hitam segera menghilang dari penglihatan Ye Yulin. Ini bajingan. Ye Yulin segera berteriak ke alat jiwa komunikasinya. Pertahanan, aku ingin semua orang masuk ke mode pertahanan penuh. Berhati-hatilah terhadap suar pemandu dan serangan menyelinap. Jangan memprioritaskan memberikan dukungan lagi. Serangan menyelinap malam ini terlalu tiba-tiba bagi kota bercahaya untuk ditangani. Bahkan sampai sekarang, semua unsur jiwa masih belum jelas tentang sejauh mana potensi serangan ini. Dan apakah akan ada tindakan lanjut untuk itu. Oleh karena ini, prioritas utama mereka adalah untuk melindungi kota bercahaya daripada menghabisi musuh mereka. Setelah melihat seberapa kuat serangan awal itu, Ye Yulin tahu dia harus ekstra hati-hati. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas kegagalan untuk pertahanan melawan gelombang kedua. Wajah Wu Yuhao menunjukkan senyum licik. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya saat belati biru tua muncul di tangannya. Ada lapisan embun beku putih di permukaan bilah belati. Ya, itu desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Tang Wutong memegangi pinggang Wu Yuhao atau lebih tepatnya zirahnya. Karena sebelum dia berputar 340 derajat di udara, setelah itu dia melemparkan Wu Yuhao ke arah langit berbintang Doulo. Setelah terlempar 100 meter, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang kuat saat ia melaju melintasi langit seperti meteor. Dia menyerupai sambaran petir yang akan menyerang Ye Yulin. Meteor es, ini adalah kemampuan yang diberikan oleh bayi kecil kepada Wu Yuhao. Itu mampu secara instan meningkatkan kecepatan terbang Wu Yuhao menjadi 3 kali kecepatan biasanya. Pada saat yang sama, kemampuan ledakan es pamungkas dan kemampuan pertahanannya berlipat ganda. Hal yang paling kuat tentang meteor es adalah tabrakan tunggalnya. Itu hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang targetnya. Ketika Wu Yuhao menggunakan meteor es, ia mampu meningkatkan kekuatan serangannya menjadi Feng Hao Doulo. Dan karena dia juga memakai armor perang Dewa Es, itu hampir setara dengan serangan habis-habisan dari Doulo Transcendent. Oleh karena itu, Ye Yulin merasa sangat terancam oleh meteor es Wu Yuhao. Meskipun dia baru saja melepaskan keterampilan jiwa, Ye Yulin sudah merasa seolah meteor lebih memukulnya. Ye Yulin sangat terkejut oleh kekuatan Wu Yuhao. Ini jelas merupakan kekuatan dari Doulo Transcendent. Ye Yulin selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia percaya bahwa selama dia menjaga jarak antara dia dan lawannya, ia bahkan mampu menangkis serangan Doulo Transcendent. Ye Yulin bahkan tidak ragu ketika dia mengaktifkan jarum ilahi matahari bulannya yang baru saja selesai mengisi daya. Setelah dia berulang kali meningkatkan jarum ilahi matahari bulannya, kekuatan serangannya menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan serang Doulo Transcendent akan sangat menderita di bawah serangannya. Paling tidak, penyerang akan ditabrak dari langit. Pilar cahaya emas dan perak turun dari langit secara instan. Meskipun tidak terlalu bersinar, itu mengandung energi destruktif dalam jumlah yang gila. Hanya orang bodoh yang akan mencoba untuk memblokir jarum ilahi matahari bulan secara langsung. Ye Yulin menatap dari jauh ketika dia menyaksikan tabrakan yang akan datang antara Doulo Transcendent semu ini dan jarum ilahi matahari bulan.
Tiba-tiba cahaya putih menghilang, namun orang yang berada di dalam cahaya putih muncul kembali. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tanpa perlindungan keterampilan jiwanya yang kuat, dia akan mati. Ye Yulin sangat bingung dengan tindakan musuh, namun dia melihat orang itu melambaikan tangannya ke arahnya. Dua pertempuran lainnya sudah dimulai. Salah satu dari mereka dipimpin oleh pertahanan abadi Susan, sisa dia bertarung bersama dengan malaikat suci Ye Guyi dan Nan Qiuqiu. Meskipun Susan Si hanya seorang mas roh 8 cincin, kemampuan bertahannya tidak tertandingi di antara semua jiwa bela diri. Setelah jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi perisai Xuanwu dengan pertahanan kekuatan penuh dari perisai Xuanwu-nya yang mendukungnya, Ye Guyi dan Nan Qiuqiu. Mereka bertiga menyerang seorang instru jiwa kelas 9. Meskipun mereka mungkin bukan instru jiwa, mereka masih dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka bertiga mungkin tidak memiliki alat jiwa kelas 9, tetapi mereka masih didukung oleh pendorong jiwa. Tubuh seorang mas roh yang kuat jelas jauh lebih kuat daripada tubuh seorang instru jiwa, karenanya daya dorong yang datang dari pendorong jiwa mereka sangatlah kuat. Susan Si memulai serangan itu karena tubuhnya adalah yang paling kuat di antara mereka bertiga. Dia langsung bisa memecahkan penghalang suara ketika dia menghidupkan 3 pendorong jiwa kelas 9 di belakang punggungnya. Dengan perisai Xuanwu di belakangnya, Susan Si seperti meteor lain di medan perang saat dia mendekati instru jiwa kelas 9. Instru jiwa kelas 9 ini adalah yang terlemah di antara ketiga instru jiwa. Huo Yuhao tidak menentukan kekuatan musuh berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Ini karena itu sangat sulit untuk menentukan kekuatan jiwa seorang instru jiwa kelas 9. Mereka memiliki terlalu banyak alat jiwa yang memberikan dukungan dan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan cara menyerang mereka mungkin sangat dipengaruhi oleh alat jiwa. Karenanya, kekuatan jiwa akan menjadi ukuran buruk kemampuan mereka. Huo Yuhao mendasarkan perkiraannya pada kekuatan spiritual. Instru jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan spiritual yang paling lemah di antara teman-temannya. Kekuatan spiritual adalah faktor yang paling penting dalam tahap akhir pelatihan untuk instru jiwa. Kini, dengan bantuan pendorong jiwa, Susan Si membawa kedua wanita itu ke instru jiwa ini. Instru jiwa segera kehilangan ketenangannya ketika ia mulai menggunakan alat jiwa yang berbeda untuk berulang kali menyerang Susan Si dan para gadis. Ia berusaha menghentikan mereka agar tidak mendekatinya, namun ada alasan mengapa Susan Si disebut sebagai pertahanan abadi. Serangkaian riak mistis terbentuk pada perisai Xuanwu saat meniadakan sebagian besar serangan yang diluncurkan oleh instru jiwa. Mereka secara efektif tak terbendung. Namun instru jiwa kelas 9 juga memiliki sedikit pengalaman tempur yang adil. Sementara dia terus menyerang Susan Si dan yang lainnya, dia mengaktifkan pendorong jiwanya sendiri yang ada di dadanya. Ketika dia dengan cepat mundur dalam upaya untuk meningkatkan jarak antara dia dan Susan Si. Namun jelas bahwa menurut pengaturan Huo Yuhao, kelompok BB relatif lebih kuat. BB, Xiao Xiao dan Chichua Chan semuanya adalah dolo jiwa 8 cincin. Sebenarnya mereka bukan sembarang dolo jiwa. Kekuatan mereka pasti akan lebih kuat daripada Feng Hao dolo. Xiao Xiao mahir dalam kendali dan bertahan, sedangkan Chichua Chan sangat kompeten dalam menyerang. BB di sisi lain sangat fleksibel, oleh karena itu bahkan Huo Yuhao tidak akan percaya diri mengalahkan mereka jika mereka bergabung melawannya. Di sisi lain, tim Susan Si tampaknya relatif lebih lemah, tapi penampilannya bisa menipu. Setelah pertempurannya sebelumnya dengan ribuan jiwa Doulo Ye Guyi telah menghabiskan banyak waktu bermeditasi dan mencerna keuntungannya. Kekuatan jiwanya sudah dekat dengan peringkat 80. Ia mungkin hanya kurang memiliki cincin roh ke-8. Jiwa bela diri malaikat suci adalah salah satu jiwa bela diri papan atas di dunia. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Guyi akan menjadi kekuatan yang tangguh. Malaikat sucinya akan benar-benar bangun begitu dia mencapai cincin ke-8. Di masa depan, ketika ia mencapai Feng Hao Doulo, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari kultivator yang memiliki jiwa bela diri pamungkas. Meskipun Nan Qiuqiu mungkin sedikit lebih lemah dari yang lain, ia masih seorang sage jiwa. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri pemusnahan. Kekuatan naga merah mulai menunjukkan kengeriannya setelah dia mencapai peringkat sage jiwa. Selain itu, dia juga mengenakan satu set armor perang Dewa Es. Meskipun armornya tidak memiliki sistem kendali spiritual yang sama dan tidak terbuat dari kristal es ilahi yang mengandung roh es, Xuan Ziwen telah meningkatkan alat jiwa berbentuk manusia ini ke potensi maksimalnya. Namun demikian, orang yang paling penting dalam trio ini masihlah Susan Si. Kemampuan individualnya bahkan lebih efektif daripada BB di medan perang. Kekuatan perisai Xuanwu-nya
yang bisa ditampilkan dalam pertarungan tim sungguh luar biasa. Sebagai contoh saat ini ketika instruktur jiwa kelas 9 melepaskan jiwanya dan mundur dengan cepat, perisai Xuanwu Susansi menyala ketika kura-kura emasnya muncul di belakang punggungnya tanpa suara. Cahaya pada perisai Xuanwu tiba-tiba menjadi ilusi. Setelah itu, instruktur jiwa kelas 9 merasa seolah-olah tubuhnya sedang dicengkram tangan. Itu hampir seolah-olah dia sedang ditarik oleh kekuatan misterius. Sebelum dia bisa bereaksi, dunia di sekelilingnya tampak terbalik ketika dia muncul di depan Susansi. Ini adalah versi yang disempurnakan dari pemindahan Xuanwu, pemanggilan Xuanwu. Setelah jiwa bela diri Xuanwu benar-benar terbangun, Susansi memiliki kemampuan yang kuat untuk langsung menarik lawannya ke arahnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan bisa menarik sampai dia tepat di depannya. Selama lawan berada dalam jarak 100 meter darinya, dia pasti akan rentan terhadap keterampilan jiwa ini. Mirip dengan pemindahan Xuanwu ini adalah keterampilan jiwa yang luar biasa, terutama bagi seorang Mas Roh tipe pertahanan. Dia bisa membantu teman-temannya melarikan diri dari musuh bersama mereka dalam sekejap. Juga dia bisa menarik lawannya ke arahnya dalam sekejap. Selain itu, pemanggilan Xuanwu yang merupakan versi lanjutan dari pemindahan Xuanwu adalah keterampilan jiwa yang bahkan tidak dapat ditiru oleh penggandaan spiritual Huo Yuhao. Susansi adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Instruktur jiwa kelas 9 segera mulai panik ketika dia mengaktifkan seluruh pertahanannya. Lapisan cahaya menyeliputinya seperti kepompong. Saat Susansi merilis pemanggilan Xuanwu, cincin roh kelima di tubuhnya menyala. Kura-kura emas di belakang punggungnya segera menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya yang sekarang menyerupai kura-kura raksasa bertabrakan keras dengan penghalang instruktur jiwa kelas 9 di depannya. Serangan penyu dirilis. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Susansi. Kekuatan serangan keterampilan jiwa ini sangatlah kuat. Itu juga merupakan salah satu dari sedikit keterampilan jiwa menyerang yang dimiliki oleh Susansi. Bahkan itu bisa menjadi kekuatan serangan dan pertahanan. Getaran besar dan kekuatan menarik menciptakan rasa takut di dalam hati instruktur jiwa kelas 9 ini. Namun ia segera menyadari bahwa kekuatan serangan lawan tidak tahu kuat. Bagaimanapun Susansi hanya memiliki 8 cincin roh, penghalang masih bisa melindungi tubuhnya. Selain itu ia juga terlempar karena pukulan yang membantunya meningkatkan jarak antara dirinya dan lawan-lawannya. Adalah hal yang baik bagi seorang instruktur jiwa untuk keluar dari pertempuran tanpa cedera. Akan lebih baik bagi instruktur jiwa untuk memiliki jarak yang cukup baik antara dirinya dan lawannya. Namun, sesaat sebelum dia bisa menikmati pemikiran yang memuaskan ini, ruang di sekelilingnya mulai berubah dan seolah-olah itu mulai berhenti menjadi nyata. Cahaya menyala dan instruktur jiwa kelas 9 yang telah tersingkir tiba-tiba menghilang di udara dan digantikan oleh sosok biru yang tidak lain adalah Huo Yuhao. Pilar cahaya emas dan perak menghantam berat ke tempat di mana Huo Yuhao seharusnya berada. Namun Huo Yuhao tidak lagi di sana untuk menerima pukulan itu. Orang yang mencoba menahan pukulan penuh dari jarum ilahi matahari bulan telah menjadi instruktur jiwa kelas 9 yang dihempaskan oleh Susansi. Semuanya sesuai dengan rencana Huo Yuhao. Ketika pertempuran sedang dipantau oleh Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Ketika Susansi bergegas menuju instruktur jiwa kelas 9 dengan kecepatan penuh, Huo Yuhao sudah berbagi rencananya dengannya melalui berbagi spiritual. Kerjasama mereka sangatlah epik dan kini jarum ilahi matahari bulan yang seharusnya mendarat di Huo Yuhao akhirnya mendarat di instruktur jiwa kelas 9 Kekaisaran Ryu. Meskipun semuanya tampak sangat lambat, peristiwa-peristiwa terjadi dengan cepat pada saat kedua belah pihak bersentuhan. Ketika langit berbintang dulu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jarum ilahi matahari bulan miliknya sudah dirilis ke arah instruktur jiwa kelas 9 rekannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.